Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Bosniti. Kembali lagi di konten podcast Sekolah Boswa Bina Insani. Masih bersama dengan aku Ate sebagai host kali ini. Dan teman-teman Bosniti, kemarin kita udah bahas tentang program-program yang ada di Sekolah Boswa Bina Insani, yaitu ada immersion program, ada English Camp program. Nah, kali ini aku bakal memperkenalkan salah satu siswi berprestasi dari SMA Boswa Bina Insani. Langsung aja kita sambut. Hai. Halo teman-teman semua. Halo kakak. Hai, boleh dong diperkenalan diri terlebih dahulu nih, siapa nama kamu dan dari kelas berapa? Oke, izinkan aku memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama aku Kirana Putri Satria. Kalian boleh panggil aku Kirana atau Ara. Dan aku sekarang menginjak di kelas 11. Oke, di kelas 11 ya. Panggilannya Ara ya, berarti nggak apa-apa dong aku panggil Ara. Iya. Oke, Ara. Kalau boleh tahu, apa sih kesibukan kamu sekarang nih di SMA Boswa Bina Insani? Kesibukan sejauh ini untuk kita ambil kurun waktu seminggu deh ya. Untuk seminggu aku les cuma 2 kali seminggu. Terus fokus di organisasi juga. Aku merupakan salah satu anak organisasi yaitu OSIS di Sekbid 5. Dan kemudian aku juga mengambil rumpun Saintek. Jadi aku anak IPA lah kalau bisa dibilang sekarang. Oh, oke. Kalau di kelas 11 berarti udah pilih jurusan atau belum? Oh, sudah. Udah, kamu pilih jurusan apa? Saintek seperti Saintek. Ya. Berarti seluruhnya kamu pelajarin gitu ya? Iya, kita Nggak ada spesifikasi kemana gitu? sejauh ini lebih ke IPA, jadi kayak ya kimia, fisika, biologi. Oke, berarti kamu anaknya saintek banget ya. Oke, tadi kita udah sedikit ngebahas apa kesibukan kamu nih ya selama di SMA Boswa Bina Insani. Nah, aku juga pertama-tama mau ngucapin congratulations buat Ara, karena teman-teman Bosniti, Ara ini baru aja dapat award sebagai Most Outstanding Delegate di Asia Youth International Model United Nation yang ke-21 ya, Iya. betul? Dan sebagai represent State of Qatar. Yes. Iya, oke, congrats. Kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, pasti teman-teman Bosniti yang menonton juga penasaran banget nih, Ara. Sebenarnya gimana sih caranya supaya kamu bisa mendapatkan award tersebut? Tapi kan sebelum itu boleh dong dijelasin dulu ke teman-teman Bosniti semua nih apa itu MUN atau Aimun, lebih jelasnya lagi. Oke, jadi kita secara singkatnya MUN adalah Model United Nation, di mana kita seperti berpura-pura atau cosplay lah secara bahasa cosplay untuk menjadi seseorang yang berada di sidang PBB. Oh, oke. Itu. Nah, untuk Aimun ini sendiri itu untuk lingkup Asia, dan di situ ada untuk junior, anak-anak yang masih kecil-kecil lah istilahnya, dan ada yang untuk reguler atau seumuran dengan aku ke umur 25 tahun. Oke. Nah, setelah itu di sana tuh kita akan menjadi representative. Kita akan memilih atau dipilih salah satu negara, dan kita akan menjadi apa ya, kalau bisa dibilang diplomat untuk negara tersebut. Misal ada suatu topik yang harus kita selesaikan. Nah, topik ini harus berdiskusi dengan negara-negara lain untuk mendapatkan suatu tujuan yang sama. Nah, disitulah kita bergunanya untuk berdebat, untuk berdiskusi, dan lain-lain. Seperti itu sih. Oh, oke. Berarti kurang lebih ini tuh kayak simulasi sebelum kita jadi diplomat beneran gitu ketika nanti speech di PBB gitu ya. Exactly. Nah, aku penasaran sih lebih tepatnya kayak apakah semua orang bisa menjadi anggota atau berpartisipasi dalam MUN ini, atau ada seleksi tertentu? It has to be, ada seleksi. Sebelum kita mendaftarkan diri di sana, kita diberikan form, di mana form itu kita harus mengisi essay, why do we want to join this conference, and then kayak kita level Inggrisnya itu udah di mana? Udah di tahap berapa? Iya. Okay. Is it like intermediate? Are you a native speaker and others like that? Jadi nggak semua orang bisa masuk dan langsung. Oke. Berarti kayak kalau misalnya kita ketika mendaftar, apakah kita bisa langsung spesifik mau pilih topik tertentu, atau tadi kan yang dipilih atau yang dipilih atau memilih gitu kan? Kamu represent Qatar ya? Yes. Kamu memilih atau kamu dipilih? Aku dipilih. Kamu dipilih, oke. Berarti kurang lebih kamu harus mempelajari tentang Qatar. Yes. Jadi seolah-olah kamu jadi delegates atau jadi diplomasi dari Qatar itu sendiri gitu ya? Iya, benar. Oke. Berarti kita akan berkompetisi
atau bagaimana sistemnya? Atau Mungkin hanya sekadar diskusi aja? untuk beberapa orang, terutama aku real life aja ya, banyak banget yang ingin banget menang di posisinya di situ, di satu conference banyak banget yang ingin mendominasi, tapi mereka lupa tujuan utama dari conference ini itu apa. Oke. Dan sebenarnya tujuan utama kita untuk mencari solusi. Tapi banyak banget yang masih menggunakan ego mereka. Mereka ingin menang, mereka ingin terlihat mendominasi di conference, dan akhir-akhirnya semua buyar. Dan Oke. itu yang bikin conference itu sebenarnya agak miss gitu, karena orang-orang pengennya ya pengen dapat sertifikatnya dan lain-lain. Karena justru pengalaman itu yang paling berharga kalau ikut conference seperti ini gitu, kalau menurut aku. Oke, berarti kita nggak hanya fokus untuk sekadar dapat sertifikat aja, tapi emang esensi kita ikut MUN tuh apa, kayak gitu ya. Oke. Di IMUN ke-21 ini kan kamu dipercaya untuk mewakili State of Qatar tadi ya, dari UNHRC Council. Nah, gimana cara kamu mempelajari posisi kamu dan kebijakan negara yang kamu wakili? Sementara kan pasti kan berbeda banget sama Indonesia gitu ya, dari proses kamu belajar atau mungkin ada mentor atau bimbingannya tersendiri gitu. Okay, first of all, we actually have a coach. Oh, Jadi di oke. situ coach kami bertujuh berangkat ke Oh, oke. Bangkok, Heeh. dan di situ ada coach kami satu, tapi coach kami hanya mengajarkan basic knowledge kayak di conference itu bakal ada apa. Namun untuk mencari tahu lebih lanjut itu ada di diri kita masing-masing. Kalau aku pribadi, pas itu aku lebih fokus ke position paper aku dulu. Oke. Karena dalam suatu conference mereka itu tidak akan melihat masa lalu kamu. Oke, latar belakang di Iya. ya udahlah kayak gitu Jadi ya. kayak mungkin negara kamu dulu begini-begini, mereka tidak peduli, mungkin peduli tapi tidak akan sepenting itu di conference ini, karena mereka ingin melihat sebenarnya solution yang bisa kamu propose di situ tuh apa. Oke. Apakah kamu bisa memberikan solution yang beneran semua orang bisa lakukan, atau itu sebenarnya nggak realistis seperti Oke. itu. Oke. Berarti ibaratnya kita nggak melihat dari mana asal kita, yang penting apa yang kita representasikan ketika conference itu gitu ya, mewakili negara yang memang sudah kita pilih atau memilih kita gitu Iya. ya. Oke. Nah, kira-kira tantangan terbesar apa sih saat kamu tuh harus kayak berdebat atau mungkin bernegosiasi atau mungkin menyampaikan argumen di dalam forum internasional yang menggunakan bahasa Inggris? Yes. Iya, gitu. Mungkin boleh diceritakan sedikit. For me, actually there's a lot of challenges, especially to the part that not everyone can speak English that fluently. Oh, yeah. So, for example, some of them still speak like their native language. Like, for example, like, some of them in Indonesia we still speaking bahasa or using that kind of accent in Indonesia. Kan aku nggak terlalu paham kadang beberapa kata-kata yang aksennya berbeda sama apa yang aku biasa dengar atau bicarakan. Betul. Dan di situ akhirnya kalau misal kita lagi berdiskusi, aku lagi mikir keras, tiba-tiba ada bahasa yang aku tidak mengerti, di situ aku langsung ngeblank. Tapi untungnya di satu halnya yang lain di sana, orang dari luar negeri itu bukan kita doang gitu. Jadi Iya, betul. ada yang bisa meluruskan. Jadi misalnya aku nggak paham dengan suatu hal, someone will eventually tell me what they're trying to talk about. Oke. And then second of all, menurut aku seperti yang aku tadi ucapkan, ego itu bener-bener menjadi tantangan utama banget ketika lagi berdiskusi, karena ada aja yang nggak mau kalah, ada aja yang nggak mau ngedengerin pendapat orang, ada aja yang marah kalau misalnya pendapat mereka tuh nggak dimasukin ke solutionnya, karena kan solution draft resolution itu nggak bisa semua dimasukin. Bayangin 70 orang dimasukin ke dalam satu draft, itu bisa aja tapi akan memakan waktu yang sangat amat lama. Makanya dari itu kita mengambil yang paling bagus dari yang bagus, kemudian kita gabungkan. Nah, tapi ego orang-orang ini yang emang gimana gitu, jadi aku harus menempatkan diri tengah-tengah lah. Dan aku personally resolution aku banyak yang nggak aku masukin, karena aku lebih mendengarkan teman-teman aku, orang-orang lain yang memiliki ide yang lebih bagus dari aku. Oke, mungkin ini untuk memperjelas, karena mungkin banyak teman-teman Bosniti yang lebih kepada belum kebayang nih gambaran MUN atau gimana konferensinya berlangsung. Nah, tadi kamu sempat nyebut ada 7 orang dalam satu tim, itu maksudnya perwakilan dari Indonesia atau?
Gimana? Perwakilan dari BOSWA. Dari Boswa Bina Iya. Insani ada 7 orang. Ada 7 orang. Oke, berarti bukan cuman kamu yang Bukan. ikut program ini gitu ya. Oke, tapi kamu yang mendapatkan most outstanding itu, yang itu. Ya. Oke, berarti 7-7-nya merepresentasikan Qatar No, atau berbeda? different country, even different councils. Untuk yang cowok-cowok mereka ngambilnya UNDP, Oh, yang oke. cewek-cewek bareng aku. Oh, oke. Berarti yang tadi kamu sebutkan 70 orang itu dari gabungan semua perwakilan dari sekolah atau dari tiap negara? Untuk 70 orang itu rata-rata satu council. Jadi kalau yang cowok-cowok satu council UNDP, UNDP itu mungkin lebih dari 70 orang karena aku Oh, ngeliatnya itu oke. banyak banget. Untuk aku sendiri itu cuma 68, ya Oke. kita bulatkan jadi 70-an 70. lah ya. Iya. 70 dan itu untuk UNHRC-nya doang. Oh, oke. Berarti kalau mungkin mau lebih jelasnya, dalam satu ibarat kata divisi dalam tanda kutip ya, divisinya ini ada puluhan orang dan dalam puluhan orang itu harus menyatukan satu pendapat untuk ngasih hasilnya kayak gitu atau gimana? Kayaknya aku harus jelasin. Boleh. Aku jelasin banget. Jadi dari perawalan banget kita itu akan menjadi orang yang tidak tahu menau. Betul, Kita nggak tahu betul. mau ngapain, kita nggak Iya. tahu apa isi otak orang, dan di situ nanti kita akan diberikan GSL. Di mana GSL itu kita akan mengutarakan pendapat kita mengenai topik tersebut atau solusi yang akan kita propose Oke. mengenai topik tersebut. Ketika hal itu sudah terjadi, orang-orang pasti memiliki perspektif yang berbeda-beda. Betul. Nah, kemudian orang-orang yang merasa bahwa perspektif mereka itu mirip akan menjadi satu blok. Oke. Nah, di situ misalnya satu blok ada misal 10 orang atau sampai 30 orang. In my case itu kita awalnya satu blok. Karena emang kita tuh nggak tahu mau ngapain, dan itu rata-rata first timer like I do. Dan di situ kemudian chair itu merekomendasikan ke kita untuk dibagi karena satu blok itu tuh kayak, ya like I said, it's kind of impossible for us to be to be heard by everyone gitu kan. Dan akhirnya kita misah, dan di situ aku akhirnya menjadi salah satu sponsor di salah satu bloknya, alias seperti kayak yang memimpin gitulah secara Oke. tidak langsung. Nah, di blok ini nanti akan membuat draft resolution. Nah, ketika membuat draft resolution, itu tuh semua solusi yang kita propose itu bisa dimasukin ke sana, atau kita bisa memiliki solution yang lebih bagus atau yang lebih baru deh, terbarukan, itu boleh dimasukkan di sana dan kita bawa nanti ke chair. Nanti Oke. chair akan melihat dan semua orang akan melihat juga. Contohnya solutionnya yang tadinya awalnya ada 70 nih, kayak Qatar propose-nya ini, Romania propose-nya Oke. ini, terus jadi tinggal 2. Nah, dari 2 ini, mana yang terbaik? Di voting nanti, terakhir. Oke. Seperti itu. Oke. Berarti nanti yang akan ibaratnya merepresentasikan atau ngasih hasilnya itu dari yang blok-blok ini tadi ya? Iya. Dari yang udah ibaratnya kayak, oh pendapat kita sejenis atau sama nih, kita cari gitu ya, setelah dapat baru nanti diajukan lah dalam tanda kutip gitu ya, Iya. baru nanti dilihat lagi mana yang lebih baik kayak gitu ya? Iya, Oke. Udah mulai tergambarkan ya. Mulai Walaupun- tergambarkan. walaupun aku juga karena belum pernah nonton secara langsung ya, jadi oke, kurang lebih pemandangannya kayak ibaratnya di dalam PBB gitu ya kan. Iya. Setiap negara kita ada ngasih apa namanya speech gitu ya, ngasih pendapat. Oke. Kalau misalnya dari yang tadi udah kamu ceritain ya, kamu juga tadi sempat ngomong soal ego gitu ya. Kira-kira apa sih selain menurunkan ego tentunya ya, yang menjadi faktor utama kamu bisa berhasil meraih penghargaan dan jadi most outstanding delegates ini? Sejujurnya banyak banget yang aku relakan lah ya istilahnya untuk hal ini. Yang pertama ya jelas aku harus mengutamakan apa pendapat teman-teman aku atau yang menurut kita is the best option. Walaupun emang itu bukan punya aku. Benar, menurunkan ego. Yang kedua, harus berani speak up. Oke. Karena ada aja kayak beberapa hal yang sebenarnya tuh agak oleng gitu dari topik yang seharusnya kita bahas, dan itu tuh kita harus I don't think this is the right thing to do gitu. Kita harus berani speak up, kita harus berani kalau misalnya ini tuh suatu hal yang salah dan tidak seharusnya kita lanjutkan gitu. Kemudian menurut aku kita lebih ke
open minded sama ini nih, relasi sih. Relasi. Kenapa? Banyak banget nih. Aku ngelihat orang pengen mimpin, tapi mereka tuh nggak mendalami relation that they already have. Oke, contohnya. Contohnya, mereka kenalan di awal. Oh, I'm blah 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 from blah 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 blah, and then done. Sedangkan aku kalau kenalan sama orang, I get into the point lebih deeper, dan with that the connection will be more like dekat gitu. Dimana kalau misalnya connection lebih dekat, kita tuh bakal ngerasa kayak, oh maybe kita bisa sejalan nih jalannya, dan kita tuh mau kayak untuk open minded lagi ke orang itu. Tapi kalau misalnya ada orang yang kenalan bentar doang, terus dia udah sok-sokan banget kayak, gue mau ngatur begini, itu tuh pasti kayak, apaan sih? Iya. Nah, itu sih yang aku ngelihat banyak akhirnya orang-orang itu didn't manage to be sponsor itu kayak yang pemimpinnya I said before. Berarti secara itu sih secara kira-kira sebegitunya sih, segitu aja sih. Oke. Kalau boleh tahu, dalam satu kali ibaratnya kamu kan pergi ke Thailand ya, apakah bareng sama teman-teman yang lain juga yang bertujuh itu? Yeah. Nah, itu tuh dalam satu event ada berapa topik, atau ada contohnya kayak yang tadi dibilang kan setiap blog-blog itu kan pasti kan ada perbedaan pendapat, atau misalnya kayak yang mana yang similar gitu kan. Itu tuh dalam satu topik yang sama, atau nanti di setiap divisinya dibagi lagi gitu? Aku boleh jelasin dari awal banget gak sih? Boleh. Jadi gini, kan United Nations. Iya, betul. United Nations memiliki divisi di mana kayak WHO dan lain-lain. Iya, betul. Nah, di mana ketika divisi itu mereka tuh nggak bakal digabung. Oke. Mereka bakal dipisah. Jadi kalau di tempat kami itu mereka udah punya tempatnya masing-masing, kayak yang punya UNDP itu lebih gede daripada yang punya kita, oke lah, karena emang lebih banyak yang UNDP. Setelah itu blok itu akan terbuat di dalam divisi itu. Oke, jadi dalam divisi ada blok lagi. Ya. Dan itu sama topiknya. Topiknya sama, cara untuk mendapatkan topik itu atau yang berbeda. Topik itu berbeda. Oke, berarti secara singkatnya di setiap divisi ya pasti kan beda ya. Yang kamu kan human rights, yang lain mungkin yang lain gitu. Berarti pembahasannya tentang human rights itu sendiri, nanti dari setiap blok-blok apa pendapat yang berbeda itu yang membedakan ya. Yes. Oke. Oke, ini sudah sangat clear banget. Sangat clear banget ya teman-teman Bos Niti. Semoga aku bisa mewakilkan pertanyaan-pertanyaan teman-teman Bos Niti yang lagi nonton juga. Nah, mungkin kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Selama mengikuti Aimun ini, kira-kira momen apa sih yang paling bikin kamu berkesan dan gak bisa kamu lupain gitu? Banget. Yang the most, paling kamu inget banget gitu. Mind you, this is my first time going out of country juga. Iya. Pertama sendiri. Oh, sendiri. Sendiri maksudnya nggak ada orang tua. Karena Iya. boleh ajak orang tua kan sebenarnya mah. Jadi di momen aku landing di Thailand itu aku udah nangis karena ini beneran di negara orang nih. Cuman ya udah. Terus setelah itu yang aku bener-bener nggak expect adalah orang-orang di sana tuh mau kenalan. Oke. Dan itu aku dapat banyak banget teman, dan teman-temannya tuh bukan Indo lagi gitu. Banyak yang dari luar negeri, dan of course with that different backgrounds, different perspective, different thoughts gitu. Dan itu membuat aku kayak lebih open minded lagi sih dari sebelumnya. Berarti ibaratnya kacamata kamu terhadap dunia juga jadi melebar dan meluas gitu ya. Yang awalnya udah open minded ternyata ternyata lebih luas lagi ya dunia ini tuh gitu. Oke.